Haleluya. Katakan tak terukur. Tak terukur kasih setiamu, tak ternilai pengorbananmu. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi, kasih setia Tuhan besar. Ku percaya perjanjianmu, ku renungkan kebenaranmu. Ajaib besar dan perkasa, maha agung dan mulia, kasih setia Tuhan besar. Katakan selalu baik, selalu baik, selalu baik. Tiada pernah kau tinggalkan dan juga tak pernah lupakan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan, selalu dan tetap selamanya besar. Haleluya. Kembali kita angkat pujian ini bersama-sama, kita nyanyikan kasih setia Tuhan teramat besar dalam kehidupan kita. Tak terukur kasih setiamu, tak ternilai pengorbananmu. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi, kasih setia Tuhan besar. Oh, ku percaya perjanjianmu, dan kami renungkan kebenaran-Mu Tuhan. Ku renungkan kebenaran-Mu. Ajaib besar dan perkasa, maha agung dan mulia, kasih setia Tuhan besar. Selalu baik, selalu baik. Tiada pernah kau tinggalkan dan juga tak pernah lupakan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan, selalu dan tetap selamanya besar. Katakan selalu baik, selalu baik, selalu baik. Tiada pernah kau tinggalkan dan juga tak pernah lupakan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan, selalu dan tetap selamanya besar. Selalu dan tetap selamanya, selalu dan tetap selamanya besar. Oh, selalu, selalu dan tetap selamanya besar.
Saudara, kita bisa lihat bagaimana pertobatan Saulus ini sangat spektakuler. Bayangkan dia berjalan, dia lihat cahaya yang lebih terang daripada matahari. Panggilan-panggilan yang seperti ini adalah panggilan-panggilan yang khusus. Itu tergantung kepada kehendak Tuhan. Jangan sampai ada orang Kristen berkata, aku gak mau pergi kalau Tuhan gak manggil aku seperti Paulus dengan cara yang dahsyat. Pak, saya bukan tidak mau menginjil, Pak. Saya mau, Pak. Tapi saya mau tanda-tanda yang hebat dulu, menandakan bahwa saya ini dipanggil Tuhan atau enggak. Kepada Lewi dia coba berkata, Lewi, tinggalkan itu, ikut aku. Nah, kita harus tahu bahwa orang-orang percaya mula-mula memang panggilan Paulus ini termasuk yang sangat spektakuler, dahsyatnya luar biasa. Tapi hal itu tergantung kepada kerelaan Allah. Nah, kita percaya bagaimana Tuhan memanggil kita itu urusan Tuhan. Tetapi bagaimanapun sifat dan bentuk panggilan Allah kepada kita haruslah kita tanggapi dan kita tunaikan. Hebatnya sebuah panggilan bukanlah saat didengarkan, tapi saat dituntaskan. Kita ini adalah alat pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan. Katakan amin. Kunci rahasia kesuksesan Ayub dalam menghadapi pencobaan di dalam hidupnya. Maka yang ketiga adalah Ayub terbiasa hidup berbagi dengan sesamanya. Ayub sudah terbiasa hidup memperhatikan orang lain. Saudara, kebanyakan orang stres, kecewa karena sesungguhnya orang lebih banyak memikirkan dirinya sendiri, penderitaannya, kesusahannya, dan kalau tidak ada yang menolongnya dia kecewa karena dia mempunyai standar untuk ukuran dirinya sendiri. Kita percaya bahwa orang-orang yang selalu memikirkan orang lain, berhenti memikirkan dirinya sendiri, fokus kepada orang lain, berhenti fokus kepada dirinya sendiri, akan jadi orang yang kuat. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali kita harus lakukan. Tetapi Ayub sudah terbiasa karena dia berpikir bahwa dia diberkati dengan luar biasa, maka dia harus menolong orang lain. Jadi wajar saja kalau dia dipelihara Tuhan karena hidupnya terbiasa memelihara orang-orang. Amin, saudara. Dialah permata dalam hidup kita. Haleluya. Hanya Kaulah Tuhan, harta abadi. Kau Yesus, permata. Kita angkat pujian ini, katakan Tuhan. Tuhanku Yesus termulia. Yesus yang tercinta, tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang, segenap hati Kau puja. Segenap hati
Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang di GBI Sola Gracia. Senang sekali kami menyambut Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita akan mendengarkan warta dan info sepekan gereja kita untuk minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah raya GBI Sola Gracia. Kami mengucapkan selamat datang. GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus seperti doa, konseling, atau pelayanan-pelayanan lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada layar Anda atau menghubungi media sosial gereja kita. Minggu ini adalah minggu di mana kita membawa persembahan persepuluhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dapat memberikan persembahannya melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian atau melalui nomor yang tersedia di link deskripsi di bawah. Dan berikut ini adalah jadwal ibadah kategorial gereja kita dalam sepekan. Selamat atas kelahiran putri dari keluarga Bapak Zakeus Pakpahan di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Biarlah anak ini menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan dan diberkati. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, KPA GBI Sola Gracia mengadakan berbagai kegiatan dan lomba-lomba yang diadakan secara virtual dan juga mengikuti protokol kesehatan. Berikut adalah informasinya. Demikianlah warta dan info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Saya Yobel Gracious Rait mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bisa kita berikan kemuliaan yang semarak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita merasakan lawatan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan-keadaan pandemi sekarang ini, saya yakin dan percaya bahwa kita terus dilindungi oleh Tuhan. Amen. Dan pada pagi hari ini kita mau datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau merasakan lawatan Tuhan pada saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat menundukkan diri. Kita berdoa sejenak. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami merasakan bagaimana tangan Tuhan benar-benar menjadi pertolongan bagi kami. Dalam hari-hari yang kami lewati, kami melihat tangan Tuhan selalu mendampingi kami, menopang kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami tidak kurang satu apapun. Amen. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena sungguh hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa hati, tubuh, roh, dan jiwa kami untuk Tuhan kuasai sepenuhnya lewat peribadatan kami. Kiranya Tuhan disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk memuji menyembah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Kasih setiamu dalam kehidupan kami yang tak pernah habisnya. Haleluya, haleluya. Kau sungguh besar Tuhan. Sama-sama katakan. Ku beri kemuliaan
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada sepertimu Tuhan, tiada seperti engkau. sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada sepertimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan segala hormat Tuhan. Ku angkat suara pujian, kami mau agungkan namamu Tuhan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti kau Tuhan, Tiada seperti engkau. sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada sepertimu. Lagi katakan, sebab kau Allah yang besar. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti kau Tuhan. Tiada seperti Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Haleluya. Saya mengajak kita menaikkan pujian ini dari awal, lebih sungguh-sungguh. Katakan, ku beri kemuliaan. Kami berikan segala hormat bagimu Tuhan. Kami mengangkat suara kami bagimu. Ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada sepertimu Tuhan, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Katakan, sebab kau besar Tuhan. Haleluya. Tiada seperti engkau. Tiada sepertimu Tuhan. Sungguh tiada sepertimu. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti kau. Tiada seperti engkau. Tiada sepertimu Tuhan. Tiada seperti Seperti engkau. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Segala hormat bagimu Tuhan, segala sembah syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, kami agungkan namamu, kami naikkan syukur, kami naikkan segala pujian bagi namamu Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan.
Betapa kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidupku. Sungguh sempurna penyertaan-Mu, sungguh besar kasih setia-Mu, sungguh besar pertolongan-Mu dalam hidupku. Kami bersyukur, tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Sungguh tak kami temukan segala sesuatu dalam dunia ini seperti yang ada dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami agungkan nama, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Sungguh mulia, sungguh mulia, segala berkat bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku. Kau sungguh baik dalam hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagiku Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu selain memuji menyembah-Mu? Dimuliakanlah Kau Tuhan atas pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau meninggikan diri-Mu Tuhan, sebab Engkau berkuasa atas segalanya. Engkau layak ditinggikan. Pagi ini kami meninggikan nama-Mu. Surga bergirang menyaksikan pujian kami. Haleluya. Dimuliakanlah Tuhan. Kami meninggikan diri-Mu. Sama-sama katakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Tinggikan diri-Mu, diri-Mu mengatasi
Terima kasih Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan lewat penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami bergirang bagi nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Dan bala tentara surga berkemah di sekitar kami. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan menjadi pujian yang memberikan semangat, sukacita bagi kami ya Bapa. Dan kami siap bergirang bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita siap bergirang bagi Tuhan kita, amin. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat bangkit berdiri. Bisa berikan senyuman yang terbaik dulu bagi semua orang yang ada di rumah. Haleluya. Haleluya. Kita merayakan Raja kita yang hebat. Haleluya. Engkaulah Raja yang hebat atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Woo! Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, tutup dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang membebaskan kami, yang bebaskanku. Haleluya, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Raja kita yang hebat, namanya Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Katakan Kemenangannya. haleluya. Belenggu telah dikalahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang membebaskan kami Tuhan, yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalam-Mu, di dalam-Mu. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita merayakan Raja kita yang hebat, yang berkuasa atas kehidupan kita. Katakan, dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kau penguasa penebus yang. Katakan dulu, dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas terus yang hidup. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Sama-sama katakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalam-Mu, di dalam-Mu. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Engkaulah Raja yang hebat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih mau bergirang bagi Tuhan kita, merayakan Tuhan kita. Haleluya. Kami merayakan Engkau yang memerintah atas kehidupan kami. Katakan, Tuhan kita yang memerintah
berkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan, Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, sambil menari, kita naikkan pujian lagi dari awal. Katakan, Tuhan kita yang memerintah. Haleluya. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan, Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berpegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya. Lagi katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Katakan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Kita meyakini kuasa Tuhan pasti dicurahkan bagi kita semua. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikannya, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sepanjang minggu ini dalam hari-hari hidup kami, telah kami terima berkat-berkat dan dijauhkan kami dari semua tipu daya iblis. Berkat perlindungan-Mu bagi keluarga kami, bagi gereja-Mu, bagi kota kami, dan bagi bangsa kami. Terutama dalam situasi pandemi COVID ini, bisa kami lalui hanya oleh karena kemurahan dan kasih setia-Mu. Saat ini kami dapat merasakan perkenanan-Mu untuk kami bisa memberikan rupa-rupa persembahan kami. Ada ucapan syukur dan perpuluhan sebagai bukti Engkau telah memberkati kami dengan kasih setia dan anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan, yang selalu baru tiap hari kami rasakan dan kami terima. Sucikan dan kuduskanlah persembahan kami ini, biarlah Engkau bersuka atasnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Baik, haleluya. Sambil memberikan persembahan kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Katakan, Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu.
Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja, segenap hati Kau ku sembah, segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Sama-sama katakan. Indah pelangi, tak seindah diri-Mu. Terang mentari, tak seterang cahaya-Mu. Kilau dunia dulu di hadapan-Mu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Sama-sama kita kembali naikkan pujian ini. Kita mau katakan Tuhan Yesus yang termulia, Tuhan Yesus yang tercinta. Haleluya. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus Yang tercinta. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja, dengan segenap hati Kau ku sembah Tuhan. Segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Haleluya. Indah pelangi, tak seindah diri-Mu. Terang mentari, tak seterang cahaya-Mu. Kilau dunia lulu di hadapan-Mu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permata. Sekali lagi katakan indah pelangi. Haleluya. Indah pelangi, tak seindah diri-Mu. Terang mentari, tak seterang cahaya-Mu. Kilau dunia lulu di hadapan-Mu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Katakan hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Haleluya. Terima kasih buat persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan-Mu, agar kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Apabila ku ingat Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, ajaib bagiku. bila aku Terkena pertolongan-Mu, kuat kuasa-Mu, Kau bahkan hidup
kepadamu tiada terhitung besar kasih dan anugerahmu. Ku memuji, ku sembah Kau, besar setiamu, besar setiamu, ya Allahku. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupanmu. Kau nyatakan lewat segala kebaikanmu atas hidupku. Apabila ku ingat kebaikanmu, kasih setiamu ajaib bagiku. Bila aku terkena pertolonganmu, buat kuasamu Kau ubahkan hidupku. Ku bersyukur kepadamu, tiada terhitung besar kasih dan anugerahmu. Ku memuji, ku sembah Kau, besar setiamu, besar setiamu. Tuhan, kepadamu sungguh tiada terhitung besar kasih dan anugerahmu. Ku memuji, ku sembah Kau, besar setiamu, besar. Sekali lagi katakan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur tiada terhitung besar kasih dan anugerahmu. Ku memuji, ku sembah Kau, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang kekasih, jemaat GBI Sola Gracia dimanapun saudara berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah raya minggu ini. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu boleh beribadah pada hari ini. Kami rindu firman-Mu, kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Berkuasalah akan kami, singkapkanlah kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin mengerti kebenaran Tuhan, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Berkuasalah, berfirmanlah, urapilah kami semua, ya Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah, selamat bergabung kepada saudara-saudara yang baru pertama sekali beribadah, bergabung bersama dengan GBI Jemaat Sola Gracia. Hari ini kita berada pada serial khotbah menentang penyembahan terhadap Allah asing, dan ini adalah seri yang keempat yang kita ambil dari kitab Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai dengan 32 mengenai tulah atau 10 tulah di Mesir, dan inilah tulah yang keempat, yakni lalat pikat. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini dari kitab Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Mari kita baca 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin bagi kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan dari rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya siang dan malam. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sepertinya sungai Nil mulai membaik, saya percaya, tetapi belum pulih sepenuhnya. Sanitasi lingkungan belum benar-benar sehat. Itu sebabnya lalat pikat muncul. Kalau kita membuat pendekatan logis, bangkai-bangkai yang busuk itu mendatangkan lalat-lalat pikat. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak mampu membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi saya mau supaya orang-orang yang realisme, yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan, selalu melogikakan segala sesuatu, membuat logis segala sesuatu. Dan memang logis apabila sanitasi telah kotor, jorok, tidak sehat, maka lalat-lalat menjadi wabah terhadap satu daerah, satu masyarakat, atau satu pemukiman. Katakanlah seperti Mesir, istana Firaun, rumah-rumah pegawainya, seluruh tanah Mesir. Tetapi di Goshen, di tempat di mana Israel tinggal, Tuhan mengecualikannya. Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang Israel, bangsa, umat pilihannya itu di daerah yang kecil di Goshen dengan Mesir pada umumnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini harus kita pegang dan kita percayai bahwa sepanjang kita mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, hidup dalam kekhususan, kekhasan, hidup spesial bagi Tuhan saja, Tuhan akan membuat perbedaan antara kita dengan orang-orang duniawi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ketika Firaun melihat Nil sudah mulai membaik, walaupun belum pulih seluruhnya,
Firaun mulai merasa lega. Firaun mulai merasa tenang. Firaun sudah mulai memberontak lagi, melawan lagi kepada Tuhan. Hatinya sudah kembali membatu, membandel. Hatinya sudah mulai kembali melawan Tuhan dan juga memberontak atau menampakkan kekuasaannya kepada Musa. Dan kembali dia mengandalkan andalan-andalan hidupnya, dewa-dewanya, pujaan-pujaan hatinya yang mereka sanjung-sanjung sebagai Allah di tanah Mesir. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jangankan Firaun. Orang-orang Kristen zaman ini juga banyak yang demikian. Dikala kesesakan, kesakitan, penderitaan sudah berlalu, mulai kembali berpaling kepada andalan-andalan hidupnya. Yang lama, kebanggaan-kebanggaan yang lama, semua yang membanggakan diri yang sia-sia. Ia merasa tidak lagi memerlukan Tuhan. Mengikut Tuhan dianggap sangat rumit karena membutuhkan beberapa tuntutan hidup. Salah satunya harus taat, harus tunduk kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Itu sebabnya sudah ada banyak sekali orang berpikir ya sudah lebih baik memilih jalan yang lain supaya tidak dituntut untuk patuh taat kepada Tuhan. Sehingga sepertinya dia pikir atau orang-orang berpikir kalau mereka membelakangi Tuhan lalu mereka tidak melihat Tuhan. Betul, mereka tidak melihat Tuhan. Tapi Tuhan melihat mereka. Kita membelakangi Tuhan, sangka kita Tuhan tidak ada karena kita tidak melihat Dia. Tapi Tuhan tetap ada dan Dia melihat kita. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, dalam kondisi seperti itu lalat pikat pun datang. Lalat pikat adalah juga gambaran dewa lalat, yakni Baal Zebub. Baal Zebub, yaitu dianggap sebagai dewa kesuburan, dewa kelimpahan bagi orang Mesir. Tapi kali ini juga Tuhan kembali mau memperolok-olokkan Firaun dan Mesir atas dewa pujaannya itu, yaitu dewa lalat, dewa Baal Zebub. Saudara, dewa Baal Zebub si lalat itu tidak ada apa-apanya. Kita bisa melihat bahkan secara logika lalat itu dibuat datang, muncul dan itu bukti bahwa ada kejijikan, ada hal-hal yang kotor, yang najis. Saudara kalau rumah kita bersih, tidak ada bangkai atau tidak ada sisa-sisa makanan, tidak ada yang berbau busuk, lalat tidak mungkin datang ke rumah kita. Lalat datang ke lingkungan kita karena ada bau atau sisa-sisa atau sesuatu yang memang mengundang dia hadir. Saya masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh seorang penginjil hebat sudah dipanggil Tuhan. Yaitu penginjilan dengan api, Bapak Reinhard Bonnke. Berkata tidak mungkin ada lalat di tempat yang bersih dan di tempat yang menyala dengan api. Lalat tidak berani datang kepada tempat yang bersih dan juga tempat yang menyala dengan api. Ketika dia menulis dalam bukunya penginjilan dengan api. Saya pikir benar saudara. Jadi ketika kehidupan kita bersih, clean, suci, tidak berbau hal-hal yang najis, yang kotor, tidak mungkin lalat bisa datang ke dalam kehidupan kita. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi justru lalat adalah tanda adanya kekotoran, kejorokan, ketidaksehatan dan hal-hal yang berbau busuk. Sampai di sini saudara kita harus mengerti, kita harus paham. Kita bisa memetik makna dari semua hal yang sedang terjadi ini. Sesuatu yang sedang dilakukan Tuhan melalui Musa dalam hal mempermalukan Firaun dan semua peradaban Mesir pada waktu itu. Dan kita dalam zaman ini harus mengerti. Saya mau mengajak kita paham tentang hal-hal ini. Yang pertama saudara, lihatlah bagaimana Tuhan sesungguhnya mengasihi umatnya Israel. Hendak membawa mereka hidup dalam perkenanannya dan berkat-berkatnya. Itulah kehendak Allah. Saudara, Israel belum keluar dari Mesir. Belum dibawa ke tanah Kanaan. Belum keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Tetapi di Goshen saja, Tuhan sudah membuat perbedaan itu. Tuhan sudah menghususkan umatnya, memagari umatnya, melindungi umatnya.
Sehingga tulah-tulah yang seyogianya seluruh bumi persada Mesir semestinya kena tulah, tetapi di Goshen, tempat orang-orang pilihan itu, ditiadakannya. Berarti memang Allah bermaksud, berkehendak, dan inilah kehendak Allah bagi umat kesayangannya. Saudara, hal ini tidak lepas dari apa yang dipaparkan dalam pendahuluan kitab Keluaran. Kalau saudara membaca Keluaran pasal 2, saudara bisa lihat. Dikatakan dalam Keluaran pasal 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga mereka berteriak-teriak minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara bisa melihat bagaimana kasih karunia Allah itu. Allah sendiri yang mendengar erangan Israel sebagai budak di Mesir. Lalu erangan itu membuat hatinya tersentak, terenyuh, tersentuh oleh belas kasihan. Lalu dia ingat perjanjiannya dengan Abraham, bapa leluhur Israel, orang yang dipanggilnya keluar untuk menjadikan satu bangsa. Kepada Ishak, kepada Yakub, kepada bapa orang Israel. Kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 3, saudara, dikatakan di sana, kalau saudara bisa melihat di pasal 3 itu, ada api yang menyala-nyala di semak belukar, tapi semak belukar itu tidak terbakar. Semak duri itu tidak hangus. Api yang keluar dari semak duri itu membuat satu tanda yang spektakuler bagi Musa. Lalu Musa datang menghampirinya dan dia dengarlah suara Tuhan yang berkata, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir." Yang pertama, Tuhan sudah memperhatikan kesengsaraan umat Israel di tanah Mesir. Yang kedua, aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah, mandor-mandor. Mereka-mereka yang dianggap berkuasa dan memperlakukan Israel semena-mena. Lalu dikatakan, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun dan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Jadi saudara bisa lihat bagaimana Tuhan memperhatikan kesengsaraan umat, kesengsaraan kita. Lalu Tuhan mendengar seruan umat, seruan kita. Lalu dia tahu persis penderitaan kita. Lalu dia melepaskan kita dan dia datang menuntun kita keluar dari negeri Mesir. Atau dari penderitaan, dari persoalan, dari dunia ini saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Lalu di akhir dari ayat 10 pasal 3 itu dikatakan, jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara perhatikan, Tuhan mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari sebuah negeri perbudakan, dari sebuah negeri penyembahan-penyembahan kepada banyak sekali dewa-dewa, dan salah satu adalah Baal-zebub, dewa lalat, yang hari ini sedang diperolok-olokkan Tuhan di hadapan seluruh orang Israel, terutama di hadapan Firaun yang menjadi raja terhebat di Mesir pada waktu itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, perhatikan, jangan sempat kita berpikir bahwa Tuhan tidak berkehendak memberkati kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita berikhtiar atau kita membuat kesimpulan seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Tuhan selalu berkehendak membawa kita, membebaskan kita. Dia mendengar kita mengerang, dia turun menuntun kita, dan dia berkehendak membawa kita keluar supaya diberkati kita sesuai dengan perjanjian yang telah diberikannya kepada Abraham dan perjanjian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Saudara, yang berikut dikatakan dalam yang kedua, intinya adalah Tuhan mau kita bebas dari semua bentuk penindasan. Tuhan mau kita bebas dari semua bentuk penindasan. Semua bentuk berhala yang mengikat dan memikat. Berhala yang mengikat dan yang memikat. Kemudian kita dapat beribadah, melayani kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita sering berpikir bahwa kita bisa beribadah sambil menikmati dunia ini. Kita bisa menjadi anak Tuhan sambil menerapkan gaya-gaya anak-anak dunia ini. Tidak bisa, saudara.
Saya tidak berkata bahwa kita selalu langsung terangkat lalu terpisahkan dari dunia, tidak lagi berpakaian seperti ini, tidak lagi memakai kendaraan buatan-buatan yang lain seperti yang sering dipikirkan oleh sekelompok atau segelintir kelompok-kelompok pemuja-pemuja atau agama-agama tertentu menjadi anti ini, anti itu, boikot ini, boikot itu. Tidak. Tetapi kita diperintahkan, diminta, dibujuk secara persuasif untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, secara sifat kita bebas dari sifat-sifat duniawi, bebas dari berhala-berhala duniawi, bebas dari penyembahan terhadap Allah-Allah yang asing yang sedang mempengaruhi dunia ini dengan kedurjanaannya, kemurkaannya, dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi semua hal-hal yang mengikat dan memikat semestinya kita harus tinggalkan supaya kita bisa dapat beribadah atau melayani kepada Tuhan. Pasal 8 ayatnya yang ke-20b dikatakan begini, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Biarkanlah umatku pergi, let my people go that they may serve me. That they may serve me. Sehingga mereka bisa melayani aku. Jadi beribadah itu melayani aku. Yang mengikat itu berarti kita diikat olehnya. Sulit lepas. Harus ada pihak luar yang melepaskan. Sementara yang memikat beda, saudara. Kalau yang memikat kita sendiri yang menaruh hati terhadapnya. Kita sendiri yang menikmatinya, kita lihat-lihat. Karena memikat. Kita yang suka. Kalau mengikat, kita diikat, kita dibelenggu, kita berkata aku tidak bisa lepas, aku harus dilepaskan. Tapi yang memikat kita sendiri yang menaruh hati, kita sendiri yang menaruh pikiran terhadapnya, kita sendiri yang menaruh minat dan menikmatinya dan memang tidak mau melepaskannya. Kita menyayanginya, kita menyanjung-nyanjungnya, bahkan kita jadikan hal-hal yang sangat pribadi di dalam hidup kita. Saudara, berapa banyak kita menyukai hal-hal tertentu, menyayangi hal-hal tertentu, hobi-hobi tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, dan itu membuat kita jauh dari Tuhan karena itu telah menjadi Allah yang baru, Allah yang asing di dalam kehidupan kita. Kita masih beribadah, kita masih berdoa, kita masih bernyanyi, kita masih anggota dari satu gereja, atau barangkali kita masih menerima jadwal pelayanan kita. Tapi seperti lagunya Ari Wibowo, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Saya mau katakan, sementara dunia dilambangkan di Mesir, kita harus lepas dari Mesir, dari dunia ini. Jadi kalau ada yang mengikat, kita harus lepaskan. Yang memikat, kita harus tinggalkan. Semuanya butuh juru selamat dan Yesus telah menjadi juru selamat bagi kita. Jadi sementara dunia yang dilambangkan dengan Mesir dan penguasanya dilambangkan oleh Firaun tidak mau melepaskan, apalagi merelakan saudara. Saudara bisa lihat pasal 8 ayat 25 dikatakan Firaun, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Di negeri ini. Jadi gini, kamu gak usah keluar, di sini saja kamu beribadah. Tapi apa katanya? Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Cuma jangan kamu pergi terlalu jauh. Jadi terakhir Firaun membuat sebuah negosiasi. Dia bilang, kamu boleh pergi, tapi jangan jauh-jauh ya. Saudara, inilah kegemaran iblis dan spirit dunia ini. Agar kita tidak usah bergerak lebih jauh untuk mengasihi Tuhan. Agar kita menyembah Allah tanpa perlu beranjak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Tabiat-tabiat buruk kita. Agar kita tidak akan pernah serius berkorban dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga ada banyak sekali kita masih menyembah Tuhan, tapi hidup kita tidak berubah. Tuhan sendiri mau, ya Musa menentang Firaun berkata tidak bisa. Tapi Firaun beranggap, lakukan sajalah. Itu bedanya saudara, agama dan perbuatan-perbuatan agamawi dengan kekristenan. Iblis tidak ingin kita menyembah Allah dengan total. Ia mau agar kita melayani dia, menyembah dia sambil-sambilan saja. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, iblis berharap sekalipun madu sudah ada di tangan kanan, kalau boleh racun jangan dibuang di tangan kiri. Genggam saja dua-duanya. Iblis berharap begitu. Kapan siapa tahu perlu, jadi jangan dibuang.
Saya tidak mengatakan bahwa semua saudara harus jadi pendeta full timer. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang harus buru-buru meninggalkan semuanya. Kecuali Tuhan memanggil saudara, haleluya. Saya akan mendukung setiap orang yang dipanggil secara full timer, full heart untuk melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan full timer. Puji Tuhan, haleluya. Karena sedikitlah pengerja padahal tuayan begitu luas. Oleh sebab itu saudara, kita harus menyadari beberapa hal penting. Yang pertama, sadarilah panggilan dan posisi kita di hadapan Allah. Sadarilah panggilan dan posisi kita di hadapan Allah. Musa berkata, kami harus keluar, tidak bisa. Kami harus pergi jauh-jauh dari negeri ini. Kami tidak boleh ada dalam ruang lingkup dan penguasaan teritorial dewa-dewa yang asing. Kami harus mempertuhankan satu Tuhan saja. Kami harus keluar ke padang gurun dan mempersembahkan korban kami dengan segenap hati kami. Kami laki-laki, kami perempuan, kami dan anak cucu kami. Amin saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita harus pergi jauh-jauh meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Kita harus pergi beribadah melayani Tuhan sungguh-sungguh, tidak bisa sambil-sambilan. Harus total sungguh-sungguh, tidak bisa sambil-sambilan. Memberikan hidup kita tidak sisa, tapi sisi. Kepada pemuda-pemuda jangan tunggu sampai tua baru bertobat. Kepada anak-anak jangan tunggu sampai besar baru dibentuk. Sedari kecil bentuklah mereka supaya mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan sampai ada berhala dalam hidup kita. Jangan ada berhala dalam hidupmu. Jangan ada Allah baru, Allah asing yang tidak dikenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, banyak pemujaan hari-hari ini. Pemujaan diri, humanisme, hak asasi manusia yang disanjung-sanjung menjadi Tuhan baru. Chauvinisme, cinta negara dan patriotisme. Sehingga seringkali kecintaan kepada negara melebihi cinta kepada Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih jauh pada hari-hari berikutnya. Yang ketiga, jangan pernah membangun komitmen dan menaruh harapan kepada dunia ini. Dan penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Karena selama roh duniawi masih melekat di dalam segala sesuatu, tidak akan bisa kita percayai. Dunia tidak pernah berkomitmen. Karena itu jangan berkomitmen dengan dunia. Perhatikan ayat terakhir, ayat 32. Tetapi sekali ini pun Firaun masih tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara bisa lihat bagaimana dia hanya butuh kelepasan sesaat. Dia hanya butuh kelegaan. Saudara, dijauhkan Tuhan dari kita. Saya berdoa supaya sidang jemaat mengerti betul hati Tuhan yang membawa, yang ingin, yang berkehendak membawa kita benar-benar bebas dari pengaruh dunia ini. Dan bebas mengasihi Allah, bebas melayani Allah. Sehingga Allah juga dengan leluasa, dengan enak, dengan gampangnya mengalirkan berkat-berkatnya kepada kita. Dijauhkan Tuhan dari kita. Sikap seperti Firaun ketika sesak, Tuhan. Ketika terjepit, haleluya Yesus. Tapi begitu tenang lega, haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, perhatikan. Apakah yang masih ada dalam kehidupan kita? Apakah yang masih ada kita puja? Apakah yang masih kita sanjung-sanjung? Apakah yang masih kita andalkan? Saudara, ada banyak kehidupan modern dan kehidupan yang terus meningkat pada hari-hari ini. Dengar baik-baik. Semua perkara-perkara itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Semua perkara itu kotor, jorok seperti lalat yang menebarkan kuman-kuman, penyakit-penyakit, dan akhirnya mematikan. Para ahli menghitung, para ahli berpendapat, kematian-kematian di Mesir diakibatkan oleh lalat, tikus, hama-hama itu, muncullah penyakit pes. Saya tidak mau berdebat untuk itu. Tetapi yang jelas sanitasi yang kotor itu pasti mendatangkan kematian. Karena tidak ada kesehatan, tulah demi tulah, tulah demi tulah, wabah demi wabah sedang terjadi di Mesir. Karena Tuhan murka, marah. Karena mereka menahan Israel supaya tidak keluar dari sana. Jangan berpikir saudara seperti dunia berpikir. Kalau uang sudah banyak dibawa ke rumah, maka dijamin amanlah seluruh kehidupan di rumah. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi itu bohong. Itu dusta. Itu bohong, itu dusta, itu pikiran iblis. Jangan berpikir asal membawa duit banyak,
Asal ada stok uang banyak di rumah maka amanlah kehidupan. Bohong. Yang paling utama yang harus kita cari dan yakini ada di rumah kita. Perkenanan Tuhan. Itulah yang utama. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur berkata apa? Sia-sia tukang membangun rumah bagus-bagus. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, percuma. Jadi perkenanan Tuhanlah yang membuat kehidupan di rumah tangga kita menjadi kehidupan yang sebenarnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saya. Hanya Kau Tuhan satu-satunya, Allah sejak semula sampai selama-lamanya. Allah Elohim, Adonai Israel yang kami sembah dalam Yesus. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Saya minta kita semua berdiri dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Kami berdiri di hadapan-Mu Bapa yang mempunyai segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, yang dari semula sampai hari-hari ini mempermalukan semua penyembahan-penyembahan yang asing, penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan yang keliru, yang sesat. Sebab hanya satu-satunya Engkau saja Allah yang tidak pernah berubah, yang telah menyatakan kasih-Mu di dalam Kristus Yesus bagi kami. Nama-Mu ajaib. Haleluya. Kau berkati umat-Mu Tuhan. Saudara, mari berdiri di hadapan Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Angkatlah di dalam pikiran dan jiwa-Mu, hati-Mu, segala persoalan berat apapun yang kau punya. Kalau ada yang sakit, angkatlah tangan-Mu satu dan taruhlah tangan-Mu yang lain pada bagian-Mu yang sakit. Percayalah, Dia Allah yang menentang semua penyembahan-penyembahan, semua kuasa-kuasa si jahat. Dia mengasihi kita, Dia memberkati kita. Di dalam Yesus, Yesus yang telah mati bagi kita dan bangkit. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Angkat pujian ini bersama dengan saya. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus.
haleluya. Dan ku datang menyembahmu Yesus, haleluya. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat ajaib. Engkau besar, mulia dan perkasa. Haleluya. Tiada yang sama seperti Engkau dan tidak ada yang menyamai Engkau di seluruh penjuru bumi dan jagat raya ciptaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapakku. Engkau melihat kami Bapa, Kau tahu hati kami, Kau mengenal pikiran dan melihat jalan-jalan kami. Di mata-Mu segala sesuatu terpampang. Tuhan, kasihanilah kami. Buatlah kami semakin mengasihi Engkau, mencintai Engkau, taat kepadamu, total mengorbankan seluruh kehidupan kami. Seperti Kristus yang telah mengorbankan seluruh hidupnya kepada kami. Urapi kami Bapa sebagai anak-anak-Mu untuk mencintai Tuhan. Kerajaan-Mu menjadi segala-galanya bagi kami. Surga yang Kau janjikan menjadi tujuan hidup kami. Kuduskan kami. Lepaskan dari segala mara bahaya. Dari si jahat. Kau gembala yang baik. Kau pelihara seluruh jemaat. Kau jadikan kami orang-orang berkenan kepadamu selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Semua umat-Mu yang telah memuji menyembah-Mu, memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu, mendedikasikan seluruh yang ada pada kami. Engkau berkati berkelimpahan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai kita. Turunlah rahmat anugerah, berkat kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, memelihara menyertai roh, jiwa dan tubuhmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Shalom Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita boleh saling menyapa dan mengucapkan selamat hari Minggu pada sesama kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, hari Rabu nanti adalah hari di mana kita bertemu secara Zoom, jumpa secara Zoom untuk ibadah penjala. Jangan lupa bagikan dan share meeting ID kita kepada semua kenalan saudara-saudara handai tolan dan kerabat, sehingga lebih banyak lagi orang bisa mendengarkan dan ikut dalam persekutuan kita. Sola Gracia, rumah kita bersama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.